banyak iri. Manipulasi dana. Manipulasi dana, bukan data. Banyak yang dana. iri. Dibatasin 75, tapi kita menemukan 75. banyak kejanggalan. Janggal sama Pakai dari sekali. Lampunya sama-sama Dari rumitnya. Yongga. Tapi punya saya 3 kali lipat lebih mahal. Halo member Enema, dalam gelaran ajang Indonesia Modification Expo 2020, Live Mods termasuk salah satu yang paling menyita perhatian. Bagaimana tidak? Karena dalam kompetisi Live Mods 2020 melibatkan 3 car antusias atau YouTuber yang memang saat ini sedang digandrungi pecinta otomotif. Kita tahu bahwa mereka sedang berkompetisi untuk melakukan modifikasi X taksi dan juga X banjirnya. Dan di belakang saya, karena sekarang sudah H-1 jelang gelaran IMX 2020, ketiga mobil peserta Live Mods sudah hadir di lokasi. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty, but hearts are full anyway. Hey, playing like children, and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make. Berada bersama salah satu yang punya mobil ini nih, the one and only Fitra Eri. Ya, halo. Mas Fitra, sejujurnya gue pertama kali ngeliat mobil lo, gue langsung tertuju main di dalam first class. Pastinya. Konsep first class. Iya. Emang sengaja yang ditonjolkan itu atau gimana? Iya, jadi walaupun ini kontes modifikasi, tapi kita mencoba sesuatu yang lebih dari modifikasi, tapi menciptakan sesuatu yang baru gitu kan. Makanya kita akhirnya dapat ide gimana kalau kita bikin kabin first class di dalam sebuah limo X taksi X banjir. Itu dia. Karena biasanya orang kalau mau bikin kabin first class itu entah bikinnya di MPV yang besar atau di SUV atau sedan yang besar, tapi ini kita sedan compact. Betul. Tapi kita manfaatin space yang ada ternyata bisa. Oke, kita agak mendekat sedikit ya. Gue agak amazed sih Mas ketika lu menaruh handle itu memang benar-benar di konsepnya benar. Iya. Cuman 2 orang dan 2 pintu yang dibuka. Oke. Jadi di sini karena yang ngapain orang buka ini, jadi kita tutup aja. Udah lock aja ya untuk. Iya, betul. Oke. Nah di dalamnya sendiri Mas boleh dibuka ya? Boleh. Boleh jelasin sedikit nggak Mas Fitra ke fungsionalnya deh? Jadi fungsionalnya ini taksi itu dibuat untuk para orang-orang dan individual yang memang lagi mau berpergian sendiri aja dan dia pengen benar-benar space yang lega, yang nyaman dan yang private. Mungkin itu makanya kita bilang juga ini VIP taksi yang dia bisa melakukan urusannya tanpa terganggu siapapun. Jadi ada sekat antara dia dan pengemudi. Pengemudi melakukan tugasnya dan penumpang itu merasakan semua kemewahan di dalam. Udah konektivitas internet, layar multimedianya besar, kemudian pengontrol AC sudah di belakang, jok elektrik, dan kalau mau total privacy, kaca sekat antara penumpang sama driver itu juga bisa digelapin. Hanya dengan satu pencetan tombol. Betul. Dia bisa gelapin atau dia bisa terangin. Ini maksudnya apa Mas kalau bisa Jadi kita pengen yang namanya taksi seperti ini harus ada ambience light. Oke, ambience demi ambience. Ambience light akan lebih dramatis kalau kita bikin kayak 3D printed seperti ini dan ambience lightnya di dalam. Jadi lebih dramatis kalau malam. Oke. Dan ini memang materialnya mahal sekali ya. Maksudnya kelihatannya itu looks banget. Iya, kelihatannya looks. Tapi ini semua sudah dihitung semua. Budget lagi. Budgetnya 73 juta rupiah total. 73. Jadi masih ada 2 di juta bawah spare. 75 juta. Oke. Sekarang kita bergeser keluar nih Mas. Ya. Bisa ceritain sedikit nggak konsep eksterior sendiri? Jadi eksteriornya kita
kita nggak mungkin dong pakai eksterior polos. Mungkin nanti kalau ini udah jadi taksi beneran mungkin polos. Tapi ini adalah lomba modifikasi yang kita ingin memperlihatkan juga kemampuan modifikator eksterior. Jadi eksterior kita bikin dia lebih sporty, elegan tapi modern. Jadi nggak terlalu yang racing banget, tapi juga nggak yang terlalu membosankan banget gitu ya. Jadi kita came up dengan ide bahwa kita nggak boleh stiker, tapi kita harus airbrush dan kita harus ada garis-garis yang menandakan bahwa mobil ini berteknologi di dalamnya. Oke, bicara soal IMX nih, H-1 nih, jelang IMX. Perasaan Mas Fitra sendiri gimana? Perasaannya pasti ada deg-degannya. Kita berharap mobil ini bisa menang gitu kan. Tapi yang jelas apapun hasilnya nanti kita hargai. Betul. Dan kita benar-benar sudah puas banget kita bisa menyodorkan ini. Bukan modifikasi Vios, tapi mengubah sebuah Vios menjadi sebuah mobil yang ini bahkan kita tanya belum ada builder di Indonesia atau di luar negeri yang melakukan ini ke sebuah sedan compact. Nah, itu related sama pertanyaan terakhir saya nih, Mas. Iya. Kenapa Mas Fitra tahun ini harus menang Live Mods dengan desain ini? Karena ini mungkin modifikasi satu-satunya di dunia yang seperti ini. Oke. Dan dieksekusi juga dengan sangat rapi dan sangat baik oleh semua tim dengan dana terbatas dan waktu yang sangat singkat. Benar-benar modifikasi anti mainstream. Oke. Itu dia poin dari Mas Fitra, kenapa Mas Fitra harus menang di Live Mods 2020. Setelah ini kita akan coba cari Mas Ridwan dan juga Om Mobi untuk nanya-nanya juga ya. Thank you Mas Fitra ya. Thank you. Sukses ya. Parents' night. Say goodbye to your old life. Turn the page, follow my bed. I don't care if loving you over my. Member NMA, kalau tadi kita udah banyak berbicara dengan Mas Fitra Eri dengan keyakinannya kenapa dia harus juara Live Mods 2020. Sekarang di samping gue udah ada Ridwan Hanif. Sama Ridwan, sehat? Alhamdulillah. Om Ridwan, boleh ceritain sedikit tentang mobil ini deh. Oke, jadi ini konsepnya itu from zero to hero. From zero to hero. Ya, Oke. karena kalau gue seneng banget sama i86 ya. Dari zaman dulu itu kalau kita main Gran Turismo, kita nonton nonton filmnya gitu kan. Bener-bener lu bayangin Corolla men bisa se-ikonik itu. Itu mobil yang didesain, oh ya Corolla kita bikin dua pintu deh gitu kan. Dan itu waktu pertama kali keluar itu mobil biasa aja. Ya kan? Tiba-tiba pas tahun 2000-an filmnya keluar booming dan dipakai buat drifting, buat macem-macem, jadinya luar biasa ya, gitu. Betul, naik tuh. Nah sama, ini gue juga berharap juga sama, tertular. Ya kan? Limo men, X-Taxi, tiba-tiba bisa menjadi ikon. Kalau menurut gue antara mobil kita bertiga itu sama-sama menyesuaikan usia sebenarnya. Ya misalkan mobilnya Om Fitra itu kayak modifan mobil tahun 2000-an. Ya kan? Zaman-zaman modifikasi mobil tuh masih rame gitu kan. Ada banyak airbrush-nya apa segala macam. Ya karena wajar aja. Pada tahun 2000 Om Fitra itu umurnya masih 26. Seumur Ya kita kali sekarang ya. Jadi gue sekarang umur 29 ya, emang ini modifannya ya seumuran gue gitu, se-generasi lah. Om Mobi juga generasinya mirip sama kayak Om Fitra gitu kan. Ya dan gue yakin tuh pasti over budget. So yakin apa lo over budget ya? Karena gue beberapa kali bikin part pakai 3D printing itu per gramnya 3.000. Jadi kalau dia spoilernya aja udah 5 kilo, itu udah 15 juta sendiri. Belum sama finishing, belum sama cat. Enggak, maksudnya itu ya, untuk 15 juta spoiler. Belum sama finishing, belum sama cat. Dan mobil ini dibangun bener-bener, gue bilang ke tim, kita mau bangun ini bukan cuma sekedar untuk menang modifikasi kontes-kontesan. Kita mau bangun ini emang bener-bener bisa dijadikan contoh buat orang-orang yang beli mobil X-Taxi. Gimana cara nge-restore-nya. Terus plat kopling apa segala macem, kabel-kabel yang udah getas kita ganti. Ini kan kabel baru kan nih. Iya. Karena yang getas tuh kita ganti. Jadi ini mau dibawa road trip sampai ke Aceh juga kuat gitu. Insya Allah ya. Dari sisi terus mesinnya ini udah nggak bisa diapa-apain. Udah banyak kerak segala macemnya, udah di nggak bisa gitu kan, kita sandblasting aja gitu. Benar. Dari aspek kebersihan tuh lo ngejaga banget ya. Terus karena di ininya di wire tuck gitu ya, bukan di wire tuck sih, dikasih plat biar rapi. Ini kita ubah ke sini untuk air wiper. Jadi lu pindahin ya. Kita pindahin ke sini. Iya benar. Jadi kita benar-benar pay attention to detail. Sama di sini airboxnya kita ganti sama open filter seperti ini. Tapi open filternya juga nggak sembarang karena sensor O2-nya masih ada di sini. Itu dari sisi mesin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, katanya bisa main PS di sini. Ya. Ini nih. Nah, ada apa di balik ini? Ini kita kan masukin TV ya. Iya.
Nah, karena ada ini, Kan ada PS. karena Oke. enggak nih, karena ada ininya, Oke, jadi dia bisa nahan, nggak jatuh. oh. Spoiler ini berfungsi buat oke, menahan juga. beban gitu ya. Iya. Tujuannya itu. Karena kita kemarin bikin Oke. kuncian di sini, kuncian di Iya, sini, itu tujuannya nggak ends. Ternyata, iya. Masih deg-degan juga gitu. Ini TV 24 inci. Ini PS3 karena kita ngejar murah. Kalau misalkan mau bagus, mendingan pakai PS4 Slim. Betul. Karena lebih kecil wattnya. Ini 380, PS4 Slim itu 200 watt. Terus gini, kalau kita Ini mau apa nih? nongkrong, Hah? ini PS. Kita tinggal majuin. Oke. Jadi bangku. Kreatif. Kita nongkrong di sini. Di sini ya. Karena gue emang demen main PS. Oh, sama. Lu demen main PS nggak? Udah, ya Oh, dong. Bapak-bapak itu nggak suka soalnya. Tuh. PS atau FIFA? Main bola. Nih, Mas Ridwan, terkait live mods nih, ya Max. Tadi kita udah tahu banyak mengenai apa aja ubahan-ubahannya, terus konsep. Pertanyaan gue terakhir, kenapa lo harus menang di IMX, Live Mods 2020 ini? Gini, gue udah bilang ke tim gue bilang, kita usahain yang terbaik, ya kan. Soal menang atau nggak menang itu nantilah. Tapi yang penting adalah kepuasan dulu. Oke, Ya kepuasan. kan? Kepuasan dulu. Jadi kita benar-benar bikin bangun mobil itu selain tertantang, kerja keras kita tuh terpuaskan gitu Iya, loh, iya, iya. ya kan? Kayak misalkan bikin lampu aja, lampu aja kita nggak mau yang biasa. Ayo, lo kerja keras buat ini. Jadinya kita tuh koordinasi terus, ngumpul, udah kayak keluarga lah. Ya, oke. Jadi Poinnya di situ ya, modal tanpa modifikasi kita prosesnya menang, ya. kita sudah menangkan hal yang lainnya. Ya, Kebersamaan kita waktu ngebangun, kepuasan kita waktu ngebangun ini, itu udah menang kita di situ. Rasanya hati kita udah menang. Tapi lo juga pasti yakin Kalau menang ditambah dong. menang lagi, Nah, itu dia. itu kepuasannya sih akan berkali-kali lipat lagi gitu. Oke, tapi memang lo pasti yakin lo harus menang di sini, Iya dalam hati dong. lo dong. Ya, tapi yang gue bilang tadi, gue tanpa memenangkan ini, gue udah menang gitu. oke. Kita Itu tim itu poinnya. tuh rasanya udah menang karena membangunnya tuh dari hati, Oke. kepuasan gitu. Kayak lu ngerakit Gundam gitu kan? Ya, benar. Lo tahu hasil Gundam tuh seluruh dunia sama, Tapi ya kan? prosesnya. Tapi proses yang kita nikmatin, gitu. Oke, kata-kata yang bijak dan super sekali. Terima kasih banyak. Super sekali. Ridwan. Thank you ya. Ya, sama-sama. You talk to me like breeze. Karena 3D printernya itu semakin tinggi suhunya, jadi Oke, langsung aja. mungkin suhu lebih panas untuk bikin meleleh. Langsung. Oke. Awas tinggal. Oke. Nah, nih dari teman-teman NMA TV. Ini lagi ngomongin apa sih Om Mobi? Tadi kayaknya diserang ya. Penyalahgunaan dana ya. Keren. Penyalahgunaan. Kekerenan Katanya ini. apa? Katanya Banyak apa? iri. Banyak iri. manipulasi dana. Data Manipulasi dana bukan data Banyak ya, yang dana. iri. Banyak yang iri. Dibatasin 75, tapi kita Dan menemukan 75. banyak kejanggalan. Janggal sama Oke, dari Mas Petri kejanggalannya sebentar Satu, Om Mobi. kita Kejanggalannya apa lampu aja? sama-sama providernya dari provider yang sama. Iya. Lampunya sama-sama Dari rumitnya. Yong. Ya. Ya. Tapi punya saya 3 kali lipat lebih mahal. Ya, Dia punya bisa mobil. bikin sepertiganya Ya aja. salah sendiri negosiasinya. Iya kan? Gak terimanya di mana? Gak terimanya di mana? Enggak loh. Ini tuh udah sesuai semuanya vendornya, sesuai angkanya budgetnya segini, vendor kasih satu udah beres. Oke. Nggak ada masalah. Tapi menurut Mas Fitra, kalau satu vendor. Kalau Satu vendor itu pasti iya, ada. nah dia dimahalin. Lu nyalain kita. Ini body kit, ini body kit 3D printed. Wow. Ini Hebat. body Hebat. kit. Nggak mesti Tapi dengan 3D dana printing. yang tidak masuk akal gitu loh. Nggak mesti 3D printing itu per kilo itu yang Oke. semurah-murahnya cuma 3.000 Nggak per gram. mesti. Datanya 3.000 per gram. Itu yang paling murah, Ini yang ada biasa berapa? gua tempat bikin, Nah, ya ini kan? berapa ukurannya? Ini kayak misalkan belakang, spoiler itu 5 kilo lah contoh, ya kan? Itu udah 15 juta. Belum sama finishing, belum sama cat, belum sama 3D. desain. 3D printing itu digunakan untuk moldingnya, ya. Oke, tapi nah ini yang terpasang sini sekarang ada sebagian 3D printed, ada sebagian molding. Iya, tapi kan nanti intinya yang 3D dijual, printing kan. nantinya yang dijual akan molding. Tapi intinya Tapi adalah harga 3D yang lo printing. sodorkan Nggak bahkan mungkin segitu. Coba sekarang kata, body kit Harga berapa? molding. Harga 19,5. Tuh, masa body kitnya sama Datsun gue yang kemarin 20 juta? Nah, kemahalan Kejanggalannya di situ. Datsunnya. Tapi enggak menurut lah. Om Mobi, karena ketipu tadi katanya. Kemahalan dan Datsunnya. gue Tipu katanya. dan gue itu udah dibikin bentuknya seminimalis mungkin. Nggak mungkin bisa bikin beginian gitu kan? Dengan Bisa harga lah. 19 juta. Bisa. Karena gini, kalau manipulasi budget, semua orang bisa. Oke. Ah iya benar. Nah, bicara soal manipulasi budget, menurut Mas Fitra di mana letak manipulasi Nggak budget? tuh, yang udah paling jelas itu lampu. Nggak mungkin lampu dengan kerumitan yang sama, Oke. providernya sama, harganya dia 3 kali lebih murah.
Benar. Oke. Iya. Masuk akal nggak menurut Mas? Masuk Ridwan? akal karena gue bikin gitu aja 5 juta. Kalau kami Nah, masuk menurut akal Om karena Mobi. vendornya mau. Vendor Berarti ini lebih ke negosiasi ini. vendor Bagaimana? mau karena emang pengen menang. Jadi Dipaksa. ya udah, tapi coba kasih ke masyarakat Enggak, umum. maksudnya gini-gini. Pasti nggak mau terima Oke. harga segitu. Vendornya mau. Jadi udah. kelicikan Om Mobi itu bisa mempengaruhi orang lain. Iya. Kalau kita deket-deket dia lama, ikut licik juga. Ini lampu harganya berapa? Oh 10 juta om. Kalau 3 juta, gua masukin nih Iya. ke tim gitu. Oh, dan gitu. lo nggak akan bisa bikin begini-beginian tanpa 3D printing. Bisa itu. Tidak mungkin. Bisa. Itu moldingan dijadiin satu. Oh iya, Bisa. Nah, stiker juga kita melihat ada kejanggalan di stiker. Di mana Mas Karena kejanggalannya? stikernya ini bagus, warnanya bagus sekali. Oh, oke. Tempat masangnya juga bagus. Dari sisi gitu ya. kualitas oke banget. Iseng-iseng tadi tanya, biayanya tuh 10 sampai 15, which is normal segitu. Malah bagus itu normal. harganya segitu. Betul. Yang didaftarin mobil 5,5 juta. 5,5 ini memang 5,5. How come? Ini memang 5,5. Vendornya bilang 5,5. Gue tuh kayak ngerasa, atau gitu gue mahalin aja sekalian ya biar all out sekalian gitu loh. Iya, tahu gitu gua masukin ini Lo tau apa? gak, Om Ferry itu ya, itu buat dapetin interior harga segitu dia nyampe nyari vendor lagi buat bahan, karena bahan yang selama itu dia Karena kita kemahalan. sepakat di sini bukan Gitu. harga vendor, bukan harga spesial, tapi harga normal yang kita pasang di sini yang kita masukin jadi budget. Oke. Dan Makanya ini kejujuran harga gitu loh. vendor. Kalau vendornya mau angka segitu ya sudah. Nih Dia kayak gitu, jujur aja. gue tau. Udah lu segini harganya nanti gue masukin Instagram sama Oh, video. Apa betul Iya, begitu boleh, Om? boleh, Apa betul boleh. begitu? Jadi itu kan Oh, negosiasi. jadi masing-masing. jadi kalau orang biasa datang ke sana gitu mau bikin, oh ya boleh gue kasih harga wrapping 5 juta, tapi followers Instagram lu sama YouTube lu berapa? Nah, ada timbal baliknya. itu bisa. Ada value yang tidak terbuka di situ. Oke. Gimana menyanggapinya? Nggak ada hubungannya sama itu, heran. Iya. Jadi kreasi kita luar biasa ya dibanding tahun lalu gitu Betul, ya. betul. Tapi kita setuju. mencurigai ada kejanggalan dana berlebih di sini. Bukan mencurigai, sudah di- terbukti. Yang dibebankan Om Mobi ke vendor-vendornya. Bukan yang hebat dibebankan ini. ke vendornya. Ini sudah dibuka vendor. Ini angka segini, bikin kayak gimana, angka segini bikin kayak gimana, angka segini bikin kayak gimana. Semua pasti pengen menang. Ya. Vendor juga bisa ngasih harga spesial gitu kan. Tapi kan yang di kompetisi ini kita memakai harga normal ke orang lain gitu. Bukan harga spesial umum. Ini pun vendor-vendornya sudah pasti memperhitungkan. Apa? Memperhitungkan kerugian Gini, setelah acara ini. Enggak, memperhitungkan angka segitu sesuai budgetnya. Siapa Gini, Am. tahu nih, siapa tahu karena ini edisi Motomobi jadi lebih murah. Iya kan? Bisa dong. Jadi kalau misalnya kita bikin juga budgetnya 150 juta, kita bilang ini kalau pabrikan bikin langsung dari sana. Oke, bikin kalau gitu modifikasi tahun murah. depan kita modifikasi dibajetin 50 juta aja. Aha. Tapi nanti kita bikin 150 juta. Kita turunin budgetnya ya. 25 juta aja. Iya 25, tapi kita pakai yang 200 150 juta, tapi kita turunin semua loh dari vendornya ngasih gitu ya. Bener. Nih, vendor ini karena edisi Motomobi kami yakin tuh udah itu harga benar. Edisi Motomobi. Berarti menurut Om Mobi ini bagaimana negosiasinya Mas Fitra? Nanti Gimana? biar juri yang Oke, juri aja. benar. Oke. Mau Mobi, pertanyaan dari kita nih. Kenapa Om Mobi harus menang dalam event Live Mods 2020 ini? Iya, Kalau dilihat dari Kenapa harus menang coba? kenapa Om? Kita Sampai tanya. mengalahkan segala cara. Enggak mengalahkan segala cara. Keyakinan Om Mobi deh. Hah? Emang harus loh, ini udah no brainer, udah paling keren. Oke, itu menurut Om Mobi ya. No brainer. Jadi nggak punya otak kalau sampai bilang ini jadi menang. Iya, bener. Nah, terjemahannya itu. Enggak usah pakai Ini lu nggak punya otak gitu kayak. Enggak usah pakai dipikir, enggak usah pakai apa, udah pernah jelas, paling keren. Oke, siap. Menurut Om Mobi, kenapa menang nanti Live Mod 2020? Karena kan ini Hamin 1 nih, besok penjurian. Kenapa harus menang? Tadi jawabannya. Karena udah paling keren. Udah paling keren. Itu menurut versi Om Mobi. Iya. Bukan begitu? Iya, itu menurut versi Om Mobi ya. Kita harus hargai versi Om Mobi. Oke. Iya, paling keren. Udah. Hey.